Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahillazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih. Walau kariyal musyrikun, walau kariyal munafiqun, walau kariyal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Alhamdulillah para sahabat As-Salim Ramadan Planner, kita berjumpa kembali atas rahmat Allah semata, di mana di akhir-akhir ya bulan Ramadan yang begitu meninggalkan asar yang luar biasa bagi kita yang beriman dan bertakwa tentunya. Kita akan merasa kehilangan dan namun disitulah wujud dari bagaimana perjuangan kita sebelumnya, bagaimana juga ya di forum Ramadan Planner ini para sahabat As-Salim Ramadan Planner bisa mengikuti kemudian jejak-jejak forum ya kita ya, forum As-Salim Ramadan Planner, teman berbuka ngaji bisnis dan ekonomi Islam. Semoga dengan pembahasan-pembahasan yang sudah kita lewati itu kemudian menjadikan suatu mindset tambahan, mindset penguat, suatu kemudian habit, excellent habit, yang dimana kemudian kita akan dihadapkan pada the truths ya, bagaimana kita memposisikan apa yang telah kita punya dengan ilmu-ilmu tambahan ini untuk kita berdialog dengan umat, untuk kemudian kita memperjuangkan Islam dengan sebenar-sebenarnya hingga menuju kepada bangkitnya peradaban yang abadi. Ya. Alhamdulillah, sahabat Muslim Ramadan Planner, ya, kita di sini insya Allah telah masuk dalam sesi yang ke-11 ya, sesi akhir di bulan yang penuh berkah ini, di bulan Ramadan, karena kita akan menuju kepada Syawal nantinya. Alhamdulillah telah kita lewatin bersama pakar-pakarnya ya, yang di situ kemudian kita belajar banyak hal. Kita di awal belajar kemudian bagaimana membentuk habits yang luar biasa, excellent habits. Disitulah kita belajar untuk breakthrough leadership, achieving the impossible ya, become unstoppable ya. Dan kemudian kita juga belajar perihal bagaimana sih prinsip dasar ekonomi Islam yang menjadi penguat ya, yang menjadi kemudian fundamental berjalannya ekonomi dalam masyarakat yang Islam yang sebenarnya, bukan masyarakat setan tentunya, tapi kemudian masyarakat yang berpijak pada Islam. Dan kemudian kita belajar tentang bagaimana juga berkahnya mencari rezeki dari usaha yang halal, tentunya ketika kita memahami bagaimana muamalah dalam syariat. Kita juga diajarkan para sahabat Ramadan Planner bagaimana seorang muslim memandang harta. Nah, penting sekali itu ya, bahwa harta itu adalah kepemilikan murni dari kemudian Allah, yang kita kemudian di sini sebagai posisi istikhlaf ya. Bagaimana kita mengambil amanah tersebut. Dan tentunya kita juga diajarkan nih bagaimana pentingnya positif circle ya. Bagaimana kita di lingkungan yang baik-baik, di lingkungan yang kemudian masyarakat Islam itu menjadi komprador ya, untuk membentuk interaksi yang luar biasa. Kita diajarkan juga dalam bidang makro, mikro, ya. Diajarkan juga bagaimana kita bentuk bertawakal kemudian kepada Allah, dan berkahnya kembali dari bentuk tawakal tersebut perwujudannya dalam kehidupan akan seperti apa. Karena sekali lagi tidak lain tidak bukan, kita adalah hamba Allah, kita adalah seorang abid yang bersandar hanya kemudian kepada Allah saja sebagai backing kita. Dan alhamdulillah sahabat Ramadan Planner, ya, As-Salim Ramadan Planner, dalam kali ini tak kalah kemudian pentingnya di momen kali ini adalah momen kemudian puncak-puncaknya ya. Di sini kita akan membahas di sini kita akan mengupas bagaimana kemudian seorang mukmin bersikap dan menyambut kemenangan. Ini luar biasa sekali nih. Tentunya kita ditemani nih di sini dengan seorang pakar. Nah, ini sosok yang dirindukan umat nih. Luar biasa. Masya Allah. Amin, amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pakar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kaifa akbar, kaifa kabar, Pakar? Masya Allah.
Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Yes. Akbar. Yes, ya. Nah, kan dari aura apa sambutannya ada luar biasa Pakar ini ya, membangkitkan giroh ya emosional Amin. berjuang luar biasa. Amin. Karena Amin. begitulah seorang pakar. Jadi seorang pakar ini akan bisa masuk dalam segala hal. Jadi menjadi avatar nih ya, di tengah-tengah masyarakat pakar dalam segala bidang ya. Sehat selalu pakar ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Amin. Amin. Alhamdulillah. Barakallahu fiik. Ya, Wafikum. ini adalah pertemuan uh, puncak ya, pertemuan yang nanti yang kita akan saling merindukan, tapi jangan khawatir, nantikan ya, nanti setelahnya akan ada kemudian terobosan-terobosan yang luar biasa ya, yang Amin. akan Amin. menemani Insyaallah. ya, pakar ya, akan menemani para sahabat pengusaha saling nantinya, insya Allah. Pakar, uh, tak terasa nih ya, jika dikatakan kita sudah bermunajah, kita sudah takarub ilallah, air mata ini pun sudahlah mengalir ya, Masya Allah. Sudahlah mengalir ya, berpasrah ya, berusaha kemudian memperbaiki, berusaha memunculkan excellent habits, berusaha berazam bagaimana kita akan menjadi lebih baik, bermanfaat terutama untuk umat, untuk apa kemudian untuk menyambut kemenangan, Pak. Jadi kita memang dalam posisi berjuang ya Pak Karya di sini ya. Untuk Ya. apa menyambut kemenangan, ini sebentar lagi kita akan insya Allah dapatkan. Nah sekilas pakar, kemudian apa itu pakar menyambut kemenangan yang nantinya akan kita hadapi, yang nantinya akan kita perjuangkan Pak, menyambut kemenangan. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para Waalaikumsalam. para pengusaha yang terus berjuang untuk memperbaiki diri, juga melibatkan diri dalam proses pembangkitan umat ini. Tadi sudah disebut satu kali kata pembangkitan atau kebangkitan. Kemudian yang bukan pengusaha, mudah-mudahan kita doakan juga menjadi pengusaha juga, karena pengusaha adalah orang yang selalu berusaha. Nah, itu motivasinya sangat kuat di situ. Kalau kita bicara pada hari ini, tadi sudah diberikan semacam highlight ya, apa saja materi yang sudah disampaikan. Mudah-mudahan itu cukup memberikan gambaran betapa kita itu memang sedang menuju jalan kemenangan. Ustadz Abid dan pemirsa yang berbahagia dimanapun berada, dulu salafus soleh itu ketika 2 bulan menjelang Ramadan itu selalu penuh dengan doa. Bahkan dalam riwayat disebutkan para sahabat itu menyiapkan diri 6 bulan sebelumnya. Bayangkan 6 bulan sebelumnya masuk Ramadan sudah menyiapkan diri sedemikian rupa, kemudian dipuncaki dengan 2 bulan sebelumnya Rajab dan Sya'ban, baru kemudian masuk Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balikna Ramadan. Ya Allah, berkailah kami di bulan Rajab dan Sya'ban dan sampaikan kami ke bulan Ramadan. Jadi ada persiapan yang luar biasa, padahal Ramadan itu adalah bulan training. Persiapan untuk ikut training coba, Masya Allah. Ya, ini training bukan sembarang training, ini training yang mengadakannya Allah SWT dan berlangsung selama 24 jam kali bisa 29, bisa 30 hari, 1 bulan penuh. Jadi sesuatu yang luar biasa disiapkan sedemikian rupa tentu akan berujung kepada sesuatu yang luar biasa juga. Nah, dalam banyak definisi para ulama menjelaskan yang pertama itu kembali kepada ayatnya, ternyata kemenangan itu adalah ketika kita berhasil menjadi profil la'allakum tattaqun, profil muttaqin. Ini definisi kemenangan yang pertama. Jadi kita akan disebut menang kalau kita berhasil membuat diri kita menjadi muttaqin, ya, la'allakum tattaqun. La'alakum tatakun itu ada la'ala di depannya. Kata la'ala itu dalam bahasa Arab itu artinya adalah harapan, tapi harapan yang pasti terjadi. Bayangkan ini Ustaz Abid dan pemirsa yang berbahagia, yang sama-sama merindukan rahmat Allah, itu ada harapan yang pasti terjadi. Asal, nah, tapi ada asalnya ya, memenuhi syarat dan ketentuan. Yang dulu pernah kita bahas, ini adalah ada KPI-nya. Jadi kemenangan pertama itu ternyata adalah menjadi mutakin. Nah, pembahasan kedua, kemenangan kedua itu nanti akan nyambung dengan Idul Fitri. Nah, nanti akan kita bahas tentang Idul Fitri. Jadi kita masuk kepada Idul Fitri itu adalah songsongan kemenangan yang kita dapatkan. Karena di dalam bulan Ramadan itu, kalau melihat dari akar bahasanya itu kan dari kata romat. Romat itu artinya panas, ya, membakar. Imam Al-Qurtubi menjelaskan bahwa bulan Ramadan itu memang bulan yang disiapkan untuk membakar dosa-dosa kita. Jadi kemenangan kedua itu adalah ketika dosa-dosa kita terbakar habis semua.
Masya Allah itu. Jadi man soma Ramadana imanan wahtisaban ghufirallahu mattaqaddama min dambi. Dihapus dosa-dosanya. Jadi senada dengan hadis-hadis yang juga ada disampaikan kepada kita terkait dengan Ramadan. Itu kemenangan yang kedua. Nah, kemenangan yang ketiga, kalau tadi yang pertama adalah gelar tatakun itu, yang kedua dihapuskan dosa-dosanya. Yang ketiga, para ulama juga sering mengaitkan bahwa ada momen-momen yang luar biasa di dalam bulan Ramadan. Perang Badar itu di bulan Ramadan. Bahkan era setelah Rasulullah SAW itu juga banyak sekali yang sifatnya pembebasan atau penaklukan daerah-daerah itu juga dilakukan pada bulan Ramadan. Ya, misalnya bisa disebut penaklukan Andalusia, penaklukan yang kemudian dibawahi oleh Panglima siapa namanya, eh, Torik bin Ziyad, sampai lupa namanya, Torik bin Ziyad, ya, Jabal Torik. Torik bin Ziyad itu juga melakukannya pada bulan Ramadan. Jadi ternyata di situ ada sesuatu yang luar biasa. Ternyata Ramadan itu bukan bulan yang melemahkan kita, bukan bulan yang membuat kita itu duduk santai, rebahan, tidur dan sebagainya. Tapi justru etos kerja meningkat berkali-kali lipat. Betul. Terbayang nggak itu? Ya, perang aja di bulan Ramadan. Nah, kita kan haus, gimana kalau perang? Ternyata di bulan Ramadan. Ya. Eh, Tadi disebut Muhammad Al-Fatih. Muhammad Al-Fatih memang tidak dilakukan di bulan Ramadan, tapi di bulan Jumadil Awal. Jadi setelah Ramadan. Tapi kebiasaan yang sudah dilakukan di bulan Ramadan itu dilakukan karena penaklukannya di hari Selasa jam 1 malam. Seninnya itu saum, Senin Kemis. Saum, nah itu berarti apa namanya, tindak lanjut dari saum Ramadan yang terus dilakukan rutinitas setiap Senin dan Kamis dan seterusnya. Jadi yang ketiga kemenangan itu adalah tadi bagaimana kemudian etos kerja kita itu juga bisa meningkat luar biasa pasca Ramadan. Nah, kemenangan-kemenangan ini nanti akan dipungkasi penjelasannya di apa itu Idul Fitri, sehingga kemudian Syawal, nah, ya, yang pintu masuknya adalah Idul Fitri, hari raya kita, itu mengalami peningkatan. Jadi teman-teman sekalian sudah bisa melihat kalau pakai bahasa manajemen, karena ini Ustadz Abid ini ahli manajemen, jadi ada input, ada proses, ada output. Inputnya persiapan, ya, persiapan panjang para sahabat itu bahkan 6 bulan, salafus soleh itu bahkan berdoa 2 bulan, jadi 6 bulan rata-rata luar biasa. 6 bulan berarti kan setengah tahun itu. Ya. Kemudian prosesnya 1 bulan, kemudian outputnya adalah peningkatan terjadi di bulan Syawal. Tapi bukan hanya bulan Syawal, seterusnya sampai nanti bertemu lagi dengan bulan Ramadan. Jadi singkat cerita, Allah meminta kita untuk terus meningkat level kita itu. Sampai nanti akhirnya kita dipanggil pulang, pulang kampung yang beneran, yaitu kampung akhirat. Begitu Ustaz Abid. Iya, Masya Allah. Ustaz, tadi dikatakan apa momentum terbaik adalah memang Ramadan. Ya, Peristiwa-peristiwa besar pun Ramadan. Mengapa Ramadan, Ustaz? Dan Meng- dan ketika kita harus membahas nih, Ustaz, ya, tentang apa yang dikatakan kunci, ya kalau dalam bahasa tadi KPI adalah Key Performance Indicator. ya, Terus apa saja kemudian Ustaz yang akan menjadi Key Performance indikator ini ketika kita membahas perihal kelulusan di dalam bulan Ramadan? ya. Ini yang menarik, pemirsa yang budiman dimanapun berada, teman-teman sekalian, pengusaha dan yang sedang berusaha, pokoknya kita terus berusaha. Ya, Filosofinya sangat luar biasa. Orang yang selalu berusaha, tidak pernah menyerah, karena Allah memang meminta untuk berproses, proses takwa. Ya. Pertanyaan sangat besar buat kita untuk memasuki sesi pada hari ini ya, semacam kapita selekta. Mengapa kemudian Ramadan? Mengapa kemudian Ramadan luar biasa? Ada banyak sekali hikmah yang bisa kita petik ya. Kulusain hikmatun. Salah satu itu ada hikmahnya. Dan hikmah terbesar dari Ramadan itu adalah kembali merujuk kepada ayat yang disampaikan sebagai ayat yang menyertakan kewajiban saum di bulan Ramadan. Pada pertemuan kita yang pertama dulu sudah dijelaskan bahwa pengertian Ramadan itu diambil dari ayat itu, sehingga seorang mufasir Imam Al-Jazairi menjelaskan bahwa ini adalah
Allah menyiapkan kita. Jadi kalimat dari beliau itu Allah menyiapkan kita untuk taat ya sepenuhnya menjalankan perintah Allah dan menghindari atau apa namanya melaksanakan sepenuhnya perintah Allah dan menjauhi sepenuhnya larangan Allah. Tidak ada kata-kata melakukan sedikit perintah Allah dan menjauhi sedikit larangan Allah atau sebagian-sebagian itu tidak ada. Jadi Muslim kafah itu dapat di sini. Jadi mengapa Ramadan? Nah, itu pertanyaan yang sangat sangat penting untuk kita ajukan kepada diri kita, kepada siapapun yang mengaku beriman. Jadi Ramadan itu eh, sudah banyak sekali ulama yang menjelaskan berkali-kali, bahkan kita sudah bertemu di pertemuan pertama juga sudah dijelaskan. Intinya merujuk kepada ayat itu, ayat Al-Baqarah 183. Bismillahirrahmanirrahim. Eh, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Dari penjelasan panjang tentang ayat ini, dari asbabun nuzulnya, kemudian dari tafsirnya, itu satu poin yang penting kita ulas berkali-kali adalah penjelasan makna la'allakum tattaqun yang disampaikan oleh Mufasir Imam Al-Jazairi. Jadi beliau menyatakan bahwa Allah itu dengan Ramadan ini itu sedang melatih kita untuk siap. Jadi tadi kan para ulama, para salafus soleh, sahabat salafus soleh itu berdoa 6 bulan atau bersiap 6 bulan sebelumnya. Nah, di tafsir ini ternyata Ramadan itu juga menyiapkan kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Yang melaksanakan seluruh perintah Allah dan menjauhi seluruh larangan Allah. Tidak ada kata-kata sebagian, tidak ada kata-kata sedikit. Jadi seluruhnya. Ini diperjelas lagi di dalam ayat yang lain, masih surat Al-Baqarah, ayat yang lain tentang ya ayyuhalladzina amanu udkhulu fis silmi kafah. Jadi lagi-lagi perintahnya itu betul-betul ditujukan kepada orang yang beriman. Jadi dua ayat ini saja sudah menegaskan kepada kita bahwa sebagaimana juga ditegaskan oleh mufasir era Rasulullah SAW, Ibnu Mas'ud radhiyallahu an, setiap ada pernyataan dimulai dengan kata ya ayyuhalladzina amanu itu pasti penting buat kita. Nah, ternyata itu ibadah saum. Nah, jadi kenapa saum? Yang pertama itu menyiapkan kita untuk taat sepenuhnya kepada Allah. Tidak setengah, tidak tidak sebagian, tidak sedikit. Nah, menyiapkan ini ternyata untuk diri kita. Nah, dan kelulusannya Allah yang menentukan. Karena saum itu untukku, kata Allah. Dan yang luar biasa lagi, Ustaz Abid dan teman sekalian, Ya. itu hanya di bulan Ramadan saja, ya, satu ibadah yang tahu ibadah itu dilakukan itu hanya kita dan Allah saja. Kalau sholat, ketahuan itu. Orang sholat, gerakannya ini pasti lagi sholat. Atau bayar zakat, lebih ketahuan lagi. Ada akadnya di situ. Kemudian haji, apalagi. Ya, ketika pakai ihram, baju ihram. Wah, ini pasti haji. Atau umroh, dan seterusnya. Tapi kalau saum, kalau dia tidak menyebut bahwa dia sedang saum, kita tidak tahu. Jadi betul-betul hanya hanya dirinya dan Allah saja. Nah, kemudian yang kedua, ternyata bentuk penyiapannya seperti apa? Hanya di bulan Ramadan saja, kalau kita bahas kemarin penyiapan karakter itu kan ada pemikiran, melahirkan pemahaman, kesadaran, dan kemauan. Ya. Nah, level Ramadan itu sampai kemauan. Jadi sudah tidak bicara lagi tentang pemahaman, sudah tidak bicara tentang kesadaran, tapi langsung kemauan. Bayangkan setiap hari kita didorong untuk memiliki kemauan untuk melakukan ketaatan yang berulang. Sahur, ya, kemudian sholat duha pagi-pagi, saum seharian. Kemudian nanti ada sholat-sholat sunnah yang jarang kita lakukan sebelumnya. Ternyata kita banyak sekali melakukan hari ini. Kumpulan sholat sunnah kita lakukan di bulan Ramadan, yang biasanya kita jarang. Kemudian nanti malam itu ada taraweh. Taraweh itu qiyamul lail di waktu yang lain. Tapi sekarang kita lakukan. Bahkan kita tambah lagi dengan tahajud setelah setelah sholat taraweh. Jadi luar biasa. Jadi ini melahirkan kemauan. Jadi dalam bahasa pembuatan atau pendorongan atau pembentukan karakter yang dimaksud tadi itu sudah maju sampai ke kemauan. Bahkan lebih dahsyat lagi sudah habituasi. Jadi inilah yang kemudian menjelaskan dan mematahkan pandangan orang bahwa sulit menjadi muslim karena banyak sekali ibadah-ibadah yang dilakukan. Ternyata tidak juga. Ternyata bisa gitu.
Nah, yang berikutnya lagi, yang lebih dahsyat lagi itu adalah ternyata kita bahkan bisa untuk tidak melakukan hal-hal yang mubah. Makan, ternyata kita bisa tahan. Yang halal bisa kita tahan. Minum, yang halal bisa kita tahan. Yang sudah suami istri, berhubungan suami istri, itu kan halal. Tapi dilarang, kita bisa ternyata. Jadi, apa namanya, pemahamannya, kalau kita bisa meninggalkan perbuatan yang halal yang diharapkan Allah di bulan Ramadan ini, apalagi kita meninggalkan yang haram. Jadi luar biasa ini Ramadan itu. Jadi kalau pertanyaannya mengapa Ramadan, dengan segala macam keutamaan yang tadi disampaikan itu, kita jadi paham. Masya Allah, Allah Maha Rahman dan Rahim kepada kita. Ini bentuk kasih sayang yang luar biasa Allah kepada kita. Allah tidak membiarkan kita diam-diam baik, gitu. Tapi Allah itu mengajari kita terus untuk terus berprogres. Maka kemudian disebut manusia itu bisa berprogres luar biasa. Itu bisa kita bayangkan dari proses Ramadan ini. Maka ada ayat-ayat, salah satunya di Al-A'raf 129, kalau kita tidak bisa berpikir mendekat kepada Allah, tidak menggunakan mata kita, tidak menggunakan telinga kita, tidak menggunakan akal kita, sampai kepada kita sebagai hamba Allah yang harus mengikuti apa maunya Allah itu, maka kita disebut sebagai eh, binatang ternak, kal an'am, balhum, atau bahkan lebih. Jadi itulah mengapa Ramadan diberikan kepada kita. Ada banyak harapan Allah kepada kita untuk melatih menjadi sosok hamba yang sebenarnya. Dan satu lagi, Allah Maha tahu kita ini al insanu mal khata manusia. Manusia itu tempatnya salah dan lupa. Salah dan lupa nggak berbilang itu saat Abid dan teman sekalian. Ya, Ya. sehari aja berapa kita melakukan kesalahan. Rasul yang maksum saja 70 kali itu istighfar minimal setiap hari. Nah, kita yang salahnya banyak banget ini luar biasa. Terus bagaimana Maha Rahman dan Rahimnya Allah itu dibakar di bulan Ramadan ini? Jadi amal solehnya ditingkatkan, kemudian dosanya dilebur, dibakar. Romat, ini bulan pembakaran dosa. Jadi harapannya memang setelah Ramadan selesai, betul-betul la'alakum tattaqun. Masya Allah. Allah Masya Akbar. Allah. Betul-betul kita sebagai insan, sebagai hamba Allah, ini harus terus berprogres, Ustaz. Ya, Berprogres terus kemudian naikkan level. Karena kenapa? Karena saum ini adalah momentum untuk kita menyiapkan sepenuhnya ketaatan pada Allah sepenuhnya, Ustaz. Katakan sepenuhnya, bukan betul, separuh, betul, bukan level betul. 1, 2, up sepenuhnya gitu kan. Dan Titik, iya, dan kemudian kita ini sudah dalam tahapan adalah kemauan, ya, bukan lagi kemudian dikatakan tadi oleh Al-Mukarram, bukan lagi kita menerima tahapan berpikir, tahapan harus sadar, tapi sudah kemauan. Nah, bah- kemauan untuk bahkan habituasi. habituasi, betul. Ya, Menjadi habituasi. Cuman saat yang disayangkan, ketika ini Ramadan yang eh, membuat umat ini berprogres taat full, bahkan seluruh dunia, ya, full the world gitu kan. Cuman ada hikmah penting Ramadan yang terabaikan, Ustaz. Yang terabaikan. Kenapa? Karena kenapa kondisi kita bisa tidak sama? Di Indonesia luar biasa, di Gaza, di Syam, itu sangat penuhlah ujian, penuh penderitaan. Itu nggak fair, Ustaz. ya, Jadi hikmah Ramadan yang terabaikan ini adalah bangkit, Ustaz. Bagaimana umat ini bangkit. Umat ini sadar bahwa ketaatan sepenuhnya itu bukan hanya kemudian diwujudkan hanya perihal saum serentak, menuju kepada malam Lailatul Qadar serentak, enggak. Tapi bagaimana kemudian hikmahnya ini menjadi kita bangkit. ya. Bisa saya tolong kemudian kami ini lebih dikuatkan di perihal bangkit yang seperti apa. Ramadannya seluruh dunia tapi kondisi berbeda. Betul. Eh, Allah sudah memberikan apa namanya, sudah memberikan jalan kepada kita sebenarnya. Tidak sulit sebenarnya untuk berprogres itu. Kenapa? Karena Allah menggunakan kalimat kalau pakai bahasa kita itu Idul Fitri. Jadi kemenangan pamungkas itu akhirnya disederhanakan dalam bahasa yang mudah dimengerti oleh siapa saja yang memahami.
termasuk kita yang bukan orang Arab, itu Idul Fitri. Id itu kembali, Fitri, Fitri. Tapi ternyata para ulama itu menjelaskan kembali Fitri itu dengan dua aspek. Yang selama ini mungkin bisa menjawab pertanyaan kita, mengapa tidak bangkit? Karena kita hanya satu aspek. Para ulama itu mendefinisikan fitri itu ada dua, ya. Ada fitri, ada fitrah. Akar kata yang hampir sama. Fitri itu berarti kembali kepada kehidupan sebelumnya, tetapi dengan proses habituasi yang sudah dilakukan. Kembali kita bisa bermakan seperti biasa, kembali kita bisa berbuka, dan seterusnya. Dan inilah kebahagiaan yang dirayakan ketika kita berhasil menyelesaikan event besar sepanjang sejarah peradaban dunia, yaitu Ramadan. Tapi yang kedua, itu kembali ke fitrahnya itu. Nah, fitrah itu apa? Ternyata fitrah itu aspek spiritualitasnya. Fitrah itu adalah aspek ketaatan itu. Nah, ini dia saya kira, kalau dari penjelasan para ulama yang saya ikuti, ternyata fitrah itu adalah kembali taat kepada Allah. Kena lagi dengan la'alakum tatakun. Tatakun itu apa? Mutakin. Mutakin itu apa? Orang yang bertakwa. Bertakwa itu apa? Taat kepada Allah. Taat karena takut. Takut yang membawa taat kepada Allah. Nah, taat kepada Allah itu itulah fitrah sebenarnya. Nah, bagaimana cara fitrah, cara kita supaya bisa fitrah? Nah, itu Masya Allah, ternyata sudah dijelaskan oleh para ulama kita terdahulu. Imam Syafi'i kan menjelaskan bahwa tugas kita sebagai seorang mukallaf itu adalah berpikir mencari dalil untuk makrifat kepada Allah. Makrifat kepada Allah, mengetahui kepada Allah. Apa itu makrifat? Ternyata dijelaskan oleh eh, apa namanya? Oleh Imam Nawawi Al-Bantani bahwa makrifat itu adalah taat kepada Allah. Tanda makrifat itu taat kepada Allah. Jadi ternyata ini juga sejalan dengan pengertian tadi Idul Fitri, Idul Fitrah. Fitrah itu ternyata adalah kembali taat kepada Allah. Nah, kembali taat kepada Allah itu adalah arti dari kita makrifat kepada Allah. Nah, bagaimana? Nah, sekarang makanya bagaimana taat kepada Allah itu? Ternyata manifestasi taat itu adalah ketika kita melakukan semua perintah Allah. Apa perintah Allah itu? Syariat. Nah, jadi ketika kita itu mau disebut taat kepada Allah, itu adalah ketika kita mau melaksanakan seluruh aturan syariat yang Allah berikan kepada kita. Nah, kalau kita mau melakukan seluruh syariat yang diberikan Allah kepada kita, maka secara otomatis sebenarnya kita akan bangkit. Karena secara pemikiran, pemikiran yang kemudian kita lakukan itu, kita berpikir bahwa kita ini taklif, ada tanggung jawab kita, ada apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita berpikir bahwa Islam itu tidak sekedar agama sebagaimana pengertian awam, tapi agama yang mengatur kehidupan, agama yang dengannya kita melihat kehidupan, worldview atau way of life, dan yang ketiga, kita memahami kondisi umat. Nah, tiga ini yang akan menghasilkan bahwa kita ini adalah hamba Allah. Hamba Allah yang bagaimana? Hamba Allah yang taat. Nah, ketika kita melihat kondisi umat, kita akan tergerak untuk melakukan semua syariat yang mengatur tentang umat. Nah, disinilah poinnya. Mengapa kemudian kita tidak bangkit? Karena kita tidak mendapatkan pemikiran itu dan kita hanya atau arus besar kita hari ini adalah hanya memahami bahwa Idul Fitri itu lekat dengan kembali normal. Padahal harusnya bukan kembali normal, tapi kembali taat. Ya, Normal belum tentu taat. Nah, betul. karena normalnya kita sebagai hamba adalah taat. Hamba itu harus taat dan kita pernah melakukan itu. Bahkan kita juga berjanji pada saat sebelum kita di alam ruh dulu, ya. Alastu birabbikum kata Allah. Qalu bala sayyidina. Wahai Allah, benar kami bersaksi. Engkaulah Tuhan kami. Nah, itu panggilan-panggilan yang luar biasa. Apakah ada janji di situ? Jadi kalau kita praktekkan ini, sesungguhnya kita bangkit. Nah, mengapa kita tidak bangkit-bangkit? Karena sebagian kita merasa begini, tapi sebagian yang lain itu hanyut dalam tren hari ini. Idul Fitri itu sekedar kembali normal saja. Dirayakan dengan apa? Sekedar makan saja, sekedar minum saja, sekedar normal seperti sedia kala secara fisik, tapi lupa dengan tadi ketaatan itu. Nah, apa buktinya? Apa buktinya? Hari ini ternyata sebagian kaum muslimin itu yang jumlahnya cukup besar hari ini sebenarnya 1,5 miliar tidak mampu menanggulangi persoalan yang sedang dihadapi oleh saudara-saudara sendiri. Betul. Saudara kita di Palestina. Kita tidak sanggup padahal kita luar biasa 1,5 miliar. Israel itu masih sedikit aja itu. Kecil aja dia. Dipites selesai. Ya, Tapi kita tidak mampu melakukannya. Kenapa?
Karena syariat kita tidak terapkan. Semua masing-masing menerapkan syariatnya sendiri-sendiri. Ustaz Tabi dan teman sekalian, saya eh, ada program dengan anak-anak SMA. Itu sudah berputar di lebih dari 11 negara. Dan sebagiannya itu adalah negeri-negeri Muslim. Ada Mesir di situ, ada Uni Emirat Arab di situ, ada Malaysia di situ. Eh, saya juga pernah ke Iran dan sebagainya. Masing-masing sibuk dengan dirinya sendiri. Sibuk dengan dirinya sendiri, sibuk dengan aturannya sendiri. Jadi kalau ditanyakan bagaimana urusan Palestina, itu urusan dalam negeri mereka sendiri. Padahal hadis hadis Rasul menyatakan kita ini satu tubuh. Kenapa bisa begitu? Karena kita tidak menerapkan syariat secara utuh, sebagaimana yang tadi diminta di dalam penjelasan Imam Al-Jazari tadi itu. Jadi memang satu hal yang lupa hari ini, yang hilang dari kita ini, mau tidak mau, suka tidak suka, ya, pemirsa yang budiman, itu kata kebangkitan. Dan kebangkitan itu ada banyak sekali penjelasannya, tapi penjelasan yang paling dahsyat yang seharusnya kita terima hari ini adalah kebangkitan pemikiran. Jadi belum semua pemikirannya sama, bahwa Islam satu tubuh, bahwa syariat harus diterapkan, bahwa kita ini harus muslim kafah dan sebagainya. Nah, itu PR besar kita yang saya sebut sering dengan tugas peradaban. Nah, karena itu panggilan tugas buat kita semua, wahai para pengusaha muslim, segera kembali ke jalan yang benar, kita ambil alih ini. Dan paling akhir, ini paling akhir dari pertanyaan ini. Ramadan ini saya berputar di banyak tempat nih, saya tadi. Ya, Ada intelektual, ada mahasiswa, ada bahkan ke SMP, guru, ya, pengusaha dan sebagainya, mahasiswa. Dan yang saya masya Allah itu juga diundang di forum ulama. Ternyata saya menangkap keprihatinan yang sama, Ustaz Abid. ya. Keprihatinan yang sama betapa Ramadan ini mestinya bisa membangkitkan kita untuk satu menerapkan syariat secara kafah, dan yang kedua membantu saudara-saudara kita yang sedang mendapat kezoliman di sebanyak wilayah di negara ini, di dunia ini. Jadi keprihatinan sudah muncul nih. Mudah-mudahan ini gayung bersambut sehingga Ramadan ini betul-betul yang masih menyisakan 1 atau 2 hari ini bisa betul-betul membawa kita pada kebangkitan yang sesungguhnya. Amin. Begitu, Allahumma amin. Ustaz. Amin. Amin. Ya. Jadi, Masya Allah, sahabat Salim Ramadan Friend. Ternyata Allah turunkan Ramadan Karim ini adalah misi yang Allah turunkan. Misi Ramadan ini diturunkan kepada kita tentunya. Ya. Jadi terkait yang dimaksud dua KPA itu tadi adalah fitri dan fitrah tadi, Ustaz ya, yang dikatakan kelulusan Ramadan tadi ya. Kalau Kehidupan. KPI-nya yang itu, KPI-nya tuh yang satu iman yang kokoh dan produktif. Oh Tadi ya, saya lupa ya, kokoh dan produktif. Kemudian yang kedua, taat, tunduk, taat dan patuh sepenuhnya kepada Allah. Ya, Masya kalau Allah. yang pertama iman yang produktif itu kontennya adalah akidah. Kalau yang tunduk, taat dan patuh kepada Allah sepenuhnya itu kontennya syariat. Itu KPI. Lihat, ya. Jadi itu yang dikatakan dua KPI kelulusan Nah, Ramadan. Yang dan itu, Ramadan itu betul, dan itu nyambung nanti ke Idul Fitri, karena Idul Fitri ternyata penjelasan para ulama kembali kepada fitri dan kembali pada fitrah. Fitri dan fitrah itu ternyata dua punya kandungan yang berbeda, meskipun ya, dari akar kata yang sama. misi kebangkitan itulah yang kemudian Allah turunkan. Allah mau dalam Betul, bentuk misi Ramadan kepada kita, kepada hambanya, kepada insan gitu ya. Untuk kemudian kita bersiap nih bahwa menyambut kemenangan itu adalah tentunya Allah inginkan kita bangkit. betul. Dan kemenangan kembali identik dengan Idul Fitri. Yang tadi Ya, kemudian ada dua, yaitu Fitri dan Fitrah. Bisa kita kupas sedikit, Ustaz. Ada apa dengan Idul Fitri? ya. Jadi saya apa namanya? Saya tegaskan ulang. Jadi Idul Fitri itu kan kembali. Ya, Jadi ini adalah disebut oleh para ulama sebagai puncak dari hasil Ramadan. Maka salah satu kenikmatan kita di bulan Ramadan itu berbuka dengan apa? Dengan Idul Fitri ini. Inilah hari raya luar biasa dari beberapa hari raya yang kita punya. Tapi hari raya ini hari raya yang juga istimewa dan harus kita posisikan di tempatnya. Tidak sekedar dengan baju baru, tidak sekedar dengan makan yang melimpah, tidak sekedar
rumah baru dan sebagainya. Bukan itu yang dilihat, tetapi itu kembali fitri, itu kembali yang pertama adalah kembali kepada kehidupan normal sebelumnya, tapi dengan intensitas ketakwaan yang meningkat. Makan juga bisa, tetap makan, tetap minum, tetap pakai baju, tetap berkendaraan dan sebagainya. Tapi sekarang tetap itu dalam intensitas ketakwaan yang meningkat. Kalau dulu pakai baju mungkin tidak pakai doa, sekarang pakai doa. Dulu pakai baju mungkin mengupayakan uangnya, katakanlah masih ragu-ragu kita halal atau haram. Sekarang semua dipastikan halal. Nah, itu Idul Fitri. Ya. Kemudian yang kedua, ini saya meresum dari pendapat para ulama. Kemudian yang kedua itu fitrah. Nah, fitrah itu ternyata hari ini hilang. Hari ini hilang besar, ya. Karena kembali pada fitrah itu adalah kembali kepada sosok kita yang sesungguhnya, kembali kepada ketaatan kita yang sesungguhnya. Kita adalah hamba Allah. Kalau hamba Allah itu adalah hamba yang taat kepada Allah. Nah, ketaatan itu wujudnya apa? Wujudnya adalah tunduk, taat, dan patuh kepada syariat. Jadi Idul Fitri itu sebenarnya kembali kepada KPI tadi itu. Apakah kita ini sudah memastikan sesuai dengan KPI atau belum? Ya. Nah, eh, syariat tadi, syariat tadi itu ternyata, masya Allah itu. Jadi kita harusnya bersyukur banget ya menjadi menjadi orang yang beriman dan Muslim. Kenapa syariat? Ini saya apa? Masya Allah, ini susah untuk disebutkan. Ini harus mengguncang jiwa kita semua. Allah. Ketika ada ayat menjelaskan tentang mimpi besar kaum muslimin, saya sebut mimpi besar atau misi besar Allah turunkan Islam kepada kita, ya. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Tidak aku utus engkau wahai Muhammad, ya. Ka itu merujuk kepada Rasulullah SAW. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, kecuali menjadi rahmat bagi seluruh alam. Nah, banyak yang disampaikan bahwa Rasulullah SAW itu membawa misi besar, ya. Misinya adalah atau mimpi besarnya adalah bagaimana mewujudkan Islam sebagai rahmatan lil alamin. Tapi pertanyaannya yang jarang kita dapatkan, ini Ustadz Abid dan sahabat Asalimpreneur, eh, yang jarang kita dapatkan itu adalah apa sesungguhnya yang membuat Rasul itu bisa menjalankan apa namanya Islam sebagai rahmatan lil alamin. Nah, beberapa mufasir menjelaskan bahwa ternyata manfaat yang sebesar-besarnya itu Rasul bawa karena Rasul itu diberikan sesuatu. Yang sesuatu itu ternyata menjadi apa namanya? Menjadi penyebab datangnya kebahagiaan kita di akhirat. Nah, Mufasir kemudian menjelaskan apa yang dimaksud dengan penyebab kebahagiaan kita di akhirat. Ternyata syariat. Syariat itu Masya Allah. Jadi akidah itu pasti bertemu dengan syariat. Maka setelah Ramadan itu, orang yang mau beriman itu pasti berakidah dengan kuat. Tidak ada taklidnya. Orang yang setelah Ramadan itu, seorang muslim itu, yang beriman, mengaku beriman itu, pasti melakukan syariat sepenuhnya. Andai ada syariat yang belum bisa diterapkan hari ini, maka dia akan ikut berjuang untuk menegakkan. Allahu Akbar. Masya Insyaallah. Allah. Jadi dahsyat sekali itu. Kenapa syariat harus diperjuangkan? Karena itulah sesuatu yang akan membuat kita bahagia di akhirat. Dan karena itulah Rasul diutus ke muka bumi ini untuk membawa rahmatan lil. Masya Allah. Jadi Masya Allah. kalau kalau sudah begini, saya kira penjelasan-penjelasan begini ya, itu termasuk yang 11 seri kemarin, tidak kita dapatkan di sekolah, SD, SMP, Betul. SMA, tidak dapatkan di kuliah, bahkan kuliah itu juga diputus hanya 2 jam seminggu, itu Betul. pun juga 1 semester, dan Betul. seterusnya, dan seterusnya. Justru hari ini kita dilabrak dengan pemikiran-pemikiran yang bukan dari Islam. Ya. Jadi, tapi tetap semangat. Nah, kenapa? Karena Allah Maha Rahman dan Rahim. Tentu Allah. ganjarannya akan berbeda. Tentu ganjarannya akan berbeda. Nah, tinggal kita mau pilih, mau dapat ganjaran dari Allah atau ganjaran dari selain Allah. Kalau ganjaran selain Allah, berarti ganjaran dari setan dan seterusnya. Ya. Masya Allah itu. Allah Akbar. Nah, sahih. Allahu Akbar. Jadi kita memang harusnya membuat kurikulum worldview nih bagaimana agar bangkit ya, bagaimana agar pemikiran ini bangkit. Betul. Karena bangkit ini identik kemudian dengan apa?
dikatakan berkah. Karena tadi setelah Idul Fitri ini kita kembali pada kondisi awal. Yang kondisi awal itu beraneka ragam ya, Ustaz. Kalau dikatakan back to fitri, tapi yang terlupa adalah back to fitrah, yaitu apa? Kembali pada kondisi sepenuhnya taat pada Allah. Dalam Al-A'raf, Ustaz, walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ard. Walakin kazzabu fa akhasnahum bima kanu yaksibun. Nah, berarti sekiranya penduduk bumi ini beriman dan bertakwa, Allah akan hadirkan keberkahan dari langit dan bumi. Ya. Nah, kembali tadi kepada misi Ramadan ini agak-agak kembali ya, Ya, flashback. Misi Ramadan ini yang diturunkan pada kita adalah kita ini harus bangkit. Karena bangkit itu berhubungan juga dengan 2 KPA tadi ya, Ustaz, ya, yang ya, menjadi kemudian syarat kelulusan kita, yaitu apa? Akidah dan syariat. Nah, dikembalikan pada ayat tadi, kenapa kita membahas itu? Karena disulah kemudian janji Allah bagi orang yang beriman dan bertakwa. Ada berkah. Nah, bisa kita kupas, Tad. Jadi penekanan penekanan yang kuat ini apa ya istilahnya yang memang belum kita dapatkan. Bagi saya dulu kuliah juga nggak dapatkan ini nih, nggak dapatkan pemikiran yang bangkit yang hakiki ini, yang mana kita harus berjuang 11 bulan ini begitu menggoda untuk kembali pada hanya fitri. Tapi fitrah ini yang kemudian harus kita menjadi pagar buat kita. Silakan, Ustaz. ya, bukan hanya Ustadz Abid yang tidak belajar begitu. Saya juga tidak dapat itu. Jadi alhamdulillah kita bertemu di Asalim, forum-forum Asalim buat saya menggugah sekali. Ya. Jadi eh, betul sekali tadi kalau dikutip surat Al-A'raf yang terakhir itu, keberkahan itu akan diberikan kepada kita jika sekiranya kita ini beriman dan bertakwa, atau beriman dan beramal soleh, karena takwa sesungguhnya juga sering ditegaskan dalam satu kata atau sering ditegaskan dalam kalimat lain, beriman dan beramal soleh, tapi maksudnya sama, yaitu takwa kepada Allah. Bagaimana kita bisa menjelaskan Ramadan kemudian pada berkah? Jadi yang pertama tadi, Ramadan itu KPI-nya adalah beriman, iman yang kokoh dan produktif, dan tunduk tanda tunduk kepada Allah, yaitu kontennya syariat. Nah, yang sering kita lupakan itu berimannya bagaimana. Beriman itu apakah tiba-tiba iman itu harus dilatih atau bagaimana? Nah, sebenarnya ternyata Islam itu sudah memberikan jalan yang sangat tegas, ya. Dalam bahasa Imam Syafi'i yang berkali-kali sering kita ulang, itu menjadi kewajiban kita yang pertama untuk berpikir, untuk marifat kepada Allah. Berarti keimanan itu hanya bisa didapatkan dengan cara berpikir. Pemikiran apa? Pemikiran yang mendasar dan besar tentang Allah itu. Karena berpikir tentang Allah itu pasti pemikiran yang mendasar dan besar. Pemikiran yang tidak mungkin kecil, apalagi tidak mendasar. Memikirkan tentang bumi, memikirkan tentang alam semesta, memikirkan tentang ciptaan Allah. Itu juga disitir dalam surat Al-A'raf 179. Jadi yang kita pikirkan itu sesuatu yang besar. Sesuatu yang besar ini yang kemudian nanti akan membawa kita untuk memahami, untuk paham, untuk yakin bahwa benar ada Allah yang menciptakan kita semua. Kita semua itu tidak mungkin ada kecuali Allah menciptakan kita. Pemikiran yang seperti ini, Ustadz Abid dan teman sekalian, itu ternyata juga menjadi basis munculnya model kepemimpinan transformasional. Juga menjadi basis munculnya worldview. Ya, kalau kita konteks Islam berarti worldview-nya Islam. Kemudian menjadi basis munculnya trend skill yang dibutuhkan kekinian hari ini. Kemampuan-kemampuan yang dibutuhkan hari ini ternyata basisnya adalah pemikiran yang mendasar besar. Jadi kalau secara sains hari ini ternyata pemikiran yang mendasar dan besar itu sebegitu pentingnya, maka kaum muslimin mestinya juga memahami bahwa tidak, itu semua tidak akan terjadi kecuali hanya dengan pemikiran yang mendasar dan besar berbasiskan Islam. Pemikiran yang mendasar dan besar berbasiskan Islam itulah yang akan membawa kita kepada akidah, pada keimanan. Berpikir yang kemudian menjawab pertanyaan-pertanyaan yang sangat mendasar dan besar, dari mana kita berasal, akan kemana kita selamati, dan untuk apa kita hidup di dunia. Jadi luar biasa ini. Dan ini hari ini justru yang memakai ini adalah dunia sains. Model kepemimpinan yang tadi saya sebut, kemudian trend skill yang dibutuhkan kekinian. Bahkan kalau bahkan ini kalau kita salah mengambil
pemikiran yang mendasar dan besar dari worldview selain Islam, kapitalisme, liberalisme, sosialisme, komunisme, maka yang akan terjadi adalah hanya kehancuran saja, seperti yang kita rasakan hari ini. Nah, pemikiran ini yang kemudian melahirkan akidah ini, melahirkan keimanan ini, bahwa ketaatan kita kepada Allah. Karena ciri makrifat, tanda makrifat itu hanya dilihat dari ketaatan kepada Allah. Ketaatan yang bagaimana yang oleh Imam Al-Jazari disebutkan ketaatan yang sempurna, ketaatan yang sepenuhnya. Nah, KPI ini kalau kita bisa wujudkan selama Ramadan, maka kita disebut lolos atau lulus dari Ramadan. Gelarnya apa? LR, lulusan Ramadan. Kita ini kalau pakai KPI ini. Dan itu Ya, ditegaskan lagi nanti LR itu di wisuda. Nah, ada wisudanya, Mas ya. Ustadz. Apa wisudanya? Idul Fitri, Idul Fitri, kelulusan. Masya Allah. lulusan. Itu wisudanya itu. Tapi jangan lupa ada dua ijazah di situ. Pertama ijazah kembali kepada kehidupan normal So, yang masih ada lanjutannya, yang disertai dengan koridor ketaatan yang terus meningkat, pakai baju, makan dan sebagainya sekarang dalam ketaatan semua. Jadi koridornya selalu takarub ilallah. Kemudian yang kedua, kembali kepada fitrah. Fitrah itu apa? Kembali kepada fitrah kita sebagai hamba. Hamba yang bagaimana? Hamba yang taat. Hamba yang taat tidak mungkin terjadi kalau dia tidak beriman dan beramal soleh. Nah, itu individu. Jadi kalau individu begini, maka dia akan dapatkan situasi berkah. Karena berkah menurut Imam Al-Ghazali dan juga para ulama yang lain disebut sebagai ziyadatut to'ah atau bertambahnya ketaatan. Kan sejalan itu, naik terus. Dan bertambahnya kebaikan, ziyadatul khair. Nah, itu kalau satu individu lulus di wisuda. Sekarang mari kita bayangkan kalau yang lulus wisuda itu semua bersama-sama. Nah, maka muncul ayat yang tadi itu, ya. Walau anak ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'il wal ard. Akan muncul keberkahan dari langit dan bumi. Tapi Allah juga mewanti-wanti, walakin kadzabu fa akhadnahum bima kanu yaksibun. Akan tetapi sayang sekali, sayangnya mereka itu mendustakan. Jadi lawan dari iman dan tadi mendustakan. Ya, surat Al-Araf 179 juga menjelaskan kalau kita tidak bisa berpikir untuk mendapatkan marifat kepada Allah itu, maka kita akan jatuh seperti kal an'am binatang ternak atau ya, bahum atau bahkan sebisa lagi. Nah, yang menarik itu lagi-lagi selalu masya Allah. Salah satu tanda keberkahan itu, jadi kita selalu bicara global kan, iman dan amal soleh, iman dan amal soleh. Nah, Asalim mulai hari ini kita harus juga semakin menyadari bahwa salah satu tanda keberkahan itu disebut oleh para ulama, ya, itu adalah ketika dalam diri kita ada apa namanya, ada tindakan-tindakan, ada kegiatan-kegiatan yang sifatnya itu memotivasi untuk taat, mengingatkan untuk taat kepada orang lainnya, mengingatkan pada ketaatan, memotivasi untuk taat, menyampaikan kebaikan dan sebagainya, yang kalau dibahasakan dalam bahasa perspektif Islam, kalimat-kalimat tadi itu mengerucut pada satu kata saja, yaitu dakwah. ya, Jadi hari ini salah satu simpul besar kenapa kebangkitan tidak terjadi, karena kita juga meninggalkan penyebab salah satu keberkahan itu, yaitu apa? Dakwah. dakwah. Karena Betul. dakwahlah kemudian tersampaikan pemikiran tentang Islam, tersampaikan tentang perlunya ketaatan, tersampaikan tentang apa yang harus kita lakukan di dunia dan seterusnya. Jadi asalimpreneur dan teman sekalian, ya siapapun yang berusaha untuk menjadi pengusaha atau bukan pengusaha, maka mulai hari ini harus kita pahami bahwa salah satu tanda keberkahan yang sering kita lupakan itu adalah kita meninggalkan dakwah. Dakwah ternyata menjadi penyebab munculnya kebangkitan. Dakwah ternyata menjadi penyebab orang mendapatkan hidayah taufikiyah. Dakwah ternyata menjadi penyebab hilangnya dosa yang kita lakukan. Dosa karena membiarkan orang lain berada dalam kelalaian. Betul.
Masya Allah. Coba bayangkan itu ya. Jadi selalu terhubung semuanya. Dan semua itu disingkat dengan dua KPI. KPI pertama tentang iman, KPI kedua tentang amal soleh. Masya Maka Allah. kesimpulannya orang yang beriman sudah seharusnya melakukan amal soleh. Amal soleh tidak mungkin dilakukan kecuali dia beriman. Orang yang beriman tapi tidak melakukan amal soleh dipertanyakan keimanan. Allah Akbar. Dakwah, Masya Allah, merinding. Karena dakwah ini uh, biasa reward yang kemudian Allah berikan. Dan juga luar biasa punishment yang Allah berikan dengan kemudian Ya, meninggalkan dakwah. Ya. betul. Jadi memang Islam itu luar biasa. Reward dan punishment itulah yang kemudian akan membuat orang itu terpacu, orang terkontrol untuk kembali kepada back to fitrahnya. Kenapa, Ustaz? Merasa merinding luar biasa ya, Ustaz. Kalau kita kemudian menyanyiakan dakwah, kalau kita kemudian juga berdakwah, tapi nggak mengenal, Ustaz. Kan Ramadan ini bukan nggak banyak orang berdakwah, banyak Ustaz, orang berdakwah. Aktivitas dakwah banyak. Nah, kembali tadi, ketika selesai Ramadan, dari aktivitas banyak dakwah-dakwah yang dilakukan, nanti apakah hanya back to fitri atau memang plus fitrahnya? Nah, itu yang akan jadi Ya, tentang dakwah tadi. Karena apa? Karena kita perlu bekal yang sangat banyak. Dengan dakwahlah itu yang akan menutupi kemudian kekurangan-kekurangan kita. Dan satu hal saat ini yang sering saya terngiang-ngiang ya, terutama dari petuah dari antum, yaitu bahwa tidak ada remedial nanti di akhirat, nggak ada remedial. ya, Gitu. Jadi kita harus fokuskan ini di dunia ini yang kemudian yang menjadi ujian, yang menjadi media untuk menuju kehidupan yang kekal dan abadi. Masya Allah. betul. Ah, pakar, Masya Allah, Mukarrom ya. Pakarnya segala bidang, segala hal, di kulli makan wa fi kulli zaman, ya. Ya, pakar yang asli. Pakar yang asli, Pak Karebet ya. Masya Allah, tentunya Pak Karebet ini telah menyiapkan, membentuk suatu generasi ya. Jadi kenapa? Karena disitulah peran Pak Karebet nih. Yang kita ingin juga mempunyai ya generasi-generasi yang termotivasi juga dengan bagaimana pakar ini menciptakan generasi tersebut. Ustaz, uh, berilah kami yang uh, gersang, ya, fakir ini suatu motivasi yang mendalam, yang luar biasa. Karena kita ingin lulus bukan hanya fitri tapi fitrah. Nah, berikan kami itu, Ustaz. Masya Allah, ini penghujungnya berat ini ya. Closingnya berat. Eh, kita coba ya. Siap. Rasulullah SAW itu sudah wafat meninggalkan kita 14 abad yang lalu. Tapi mengapa masih banyak orang bertahan dengan apa yang beliau sampaikan? Karena tadi di dalam ayat tadi disampaikan bahwa Rasulullah membawa sesuatu untuk kita. Sesuatu itu yang menjadi penyebab kita kebahagiaan di akhirat. Tapi masalahnya akhirat itu eh, tidak bisa diterima sedemikian rupa oleh beberapa orang karena sifatnya goib. Sementara yang goib ini juga termasuk di dalam keimanan itu. Dan kita sudah dijelaskan bagaimana cara mengimani sesuatu yang goib. Tentu dengan cara menggunakan dalil yang akli, juga dalil yang nakli. Yang semua ini sebenarnya tidak terajarkan dengan baik di dalam kurikulum pendidikan kita, SD, SMP, SMA. Jadi hanya beberapa orang yang melakukan pencarian sesungguh-sungguh dia akan dapat. Karena itu motivasi terbesar kita adalah kita sudah diciptakan oleh Allah di muka bumi. Maka setiap penciptaan kita itu pasti tidak ada yang sia-sia. Allah ciptakan kita pasti sudah dengan visi dan misi penciptaannya. Asal impreneur, saya kira ini nasihat juga buat saya bahwa kalau tadi disebut tidak ada remedial karena kita tidak bisa mengulang. Setelah kita tahu nanti ternyata di akhirat begini 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 lalu kita menyesal, kita tidak bisa kembali itu ada banyak ayat yang menjelaskan tentang itu. Karena itu dari sejak awal kita tidak peduli berapa usia kita, ya usia rata-rata Rasulullah umat Rasul itu sekitar 60 tahun, maka harusnya menjadi pemicu dan pemacu buat kita untuk bergegas, ya
untuk bergegas untuk mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita harus paham bahwa kita ternyata diciptakan ada visi dan misinya. Jadi closing kita yang saya kira paling tepat buat kita ini, karena ini akan menjawab kenapa kita harus ada di Ramadan, kenapa kita harus Idul Fitri, kenapa kita juga harus bangkit, kenapa kita harus berkah, dan seterusnya. Itu karena kita ternyata tidak diciptakan sia-sia, kita diciptakan dengan penuh kesungguhan. Allah Tuhan kita yang Maha Rahman dan Rahim itu menciptakan kita dengan kesungguhan, dengan bukti apa? Kita diberikan visi dan misi penciptaan. Singkat cerita, visi dan misi penciptaan itu menjadi hamba Allah. Karena itu, closing saya setelah ini berarti kita harus melakukan apa yang disebut dengan menyusun ulang kehidupan kita. Menyusun ulang. Barangkali kemarin ada yang keliru, barangkali kemarin ada yang salah, barangkali kemarin ada yang tidak pas. Mulai saat ini kita ulang, kita susun kembali sesuai dengan apa maunya Zat yang menciptakan kita. Allah. Nasihat buat saya dan buat kita semua. Semoga kita dimudahkan oleh Allah, dihindarkan dari kesombongan, karena mungkin nanti ada bahasan lain yang lebih mengerikan buat kita semua, sehingga kita betul-betul kembali kepada fitrah kita, karena ternyata ada 8 karakter yang membuat kita tidak mendapatkan hidayah taufikiyah. Dan ternyata ditambah itu 8 karakter hati ditambah dengan satu aktivitas. Apa tahu aktivitasnya? Di dalam hadis disebut aktivitas meninggalkan dakwah. Ternyata aktivitas meninggalkan dakwah itu menyebabkan kita juga tidak mendapatkan hidayah. Semoga Ramadan betul-betul menyadarkan kita untuk menyusun ulang hidup kita sesuai dengan apa yang menjadi visi misi penciptaan kita sebagai hamba Allah yang taat sepenuhnya sesuai dengan maunya Zat yang menciptakan kita. Amin. Allahu Begitu, Akbar. Ustaz Abid dan Muslim Trainer sekalian. Allahu Akbar. Luar biasa. Allah Akbar. Ya, jadi di penghujung ini bahkan sesi acara Salim Ramadan Planner ini yang menemani ya saat ya teman berbuka ya dengan ngaji bisnis dan ekonomi Islam, ternyata memang kajian-kajian asal Ramadan Planner ini membuat lapar, Ustaz. Membuat lapar. Ya. Membuat lapar sekali. Tapi bukan lapar perut, Ustaz. Ya, bukan perut ke atas. Jadi membuat kita semakin terhenyak dalam aktivitas yang selama ini apa yang harus kita persembahkan. Persembahkan sebagai umat Rasulullah SAW nantinya. Bahkan tidak terasa kita sudah sampai di penghujung Ramadan ini. Begitu berat. Hati seakan Allah gitu. Udah pergi lagi baru kemarin padahal ya. Baru kita ya di hari apa tuh? Sesi pertama ya yang kebetulan kita di studio Bali juga ya. Ya Allah. Sekarang udah mau ninggalin kita. Ya Rob. Masya Allah Al-Ustadz Al-Mukarram Pak Karebet yang sebenarnya. Dari Pak Karebet, pembahasan ini begitu menghujam di dada. Jadi seakan mabda yang ada dalam pusaran ini tidak berhenti berputar, ingin meronta keluar Ustaz, ya, untuk kita bersinergi dengan umat, bangkit bersama ya, menuju kepada kebangkitan peradaban yang hakiki, karena memang ini sudah generasinya Ustaz. Yeah. Maka dilanjutkan ya estafet ya ke generasi anak 80-an, ya, kemudian generasi dari putra-putri pakar dan cucu pakar, Masya Allah. Disitulah pentingnya generasi. Ya Rob, saat jazakumullah khairan kasir atas semuanya, atas pemahaman, atas worldview yang telah diberikan pada kita, sehingga kita mempunyai habits, mempunyai breakthrough leadership yang luar biasa, ya, yang itu sangat mahal sekali, ya, bahkan tidak didapati di international school pun, university pun, ya, tidak kita dapati. Alhamdulillah di forum Ramadan Planner, Asalim Ramadan Planner ini kita dapatkan. Insya Allah kita akan lanjut para jamaah ya Asalim Ramadan Planner juga bersama Pak Kar nih tentunya dan pakar-pakar yang lain. Insya Allah. Insya Allah semoga kemudian Allah berikan panjang umur, panjang pertobatan bagi kita semua. Amin. Dan kemudian Allah berikan
insya Allah nantinya husnul khatimah. Amin ya Ya, Allah. Amin ya Allah. jazakallah khairan kasir Ustadz Karebet. Ya. Semoga Allah berikan Amin ya pahala pahala investasi, amalan jariah yang luar biasa bagi Ustadz sekeluarga, Allah. Amin. generasi antum yang luar Amin ya biasa. Allah. Semoga Allah jawab seluruhnya. Ya. Allah kemudian Allah jadikan puasa ini adalah sebagai untuk full ketaatan kembali kepada Allah. Janganlah engkau ya Allah jadikan puasa ini sebagai terakhir dalam hidup kita. Amin. Amin ya Allah. Allah berketetapan sebaliknya, maka jadikanlah ya Rabb puasa ini sebagai puasa yang dirahmati, bukan yang hampa semata. Amin. Aku bersaksi, kita semua bersaksi ya, disaksikan pakarnya ini, pakar, bahwa tiada Tuhan kemudian selain Allah, dan kita memohon ampunan pada Allah, memohon ridhanya Allah. Ya Allah, jangan kau hilangkan kami, gantikan kami dengan kaum yang lain, karena kami insya Allah kemudian akan berlelah dalam kebaikan. Kami berusaha kemudian tidak untuk berlelah dalam godaan dunia ya Rabb. Kabulkan ya Rabb untuk kami senantiasa dalam barisan perjuanganmu insya Allah. Amin. Amin. Lagi Ustaz Karebet Al-Mukarram, jazakumullah kasir atas semuanya. Sami. Dalam agenda podcast yang selanjutnya Ustaz. Jazakumullah kasir Ustaz. Jazakallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, As-Salim Ramadan Planner yang berbahagia, yang Allah Subhanahu wa taala senantiasa berkahi. Alhamdulillah kita sudah masuk kemudian di sesi pamungkas edisi Ramadan. Insya Allah kita kemudian akan berjumpa kembali ya di bulan-bulan selanjutnya dalam podcast nasional yang luar biasa yang akan senantiasa mencerahkan ya, berbagi happiness, sharing the happiness. Mungkin kita cukupkan ya, karena sebentar lagi juga sudah masuknya momen berbuka puasa ya di wilayah Jabodetabek, di wilayah kemudian Jawa dan sekitarnya. Semoga puasa kali ini di Ramadan ini adalah kemudian sesuai pembahasan tadi, kita kembali pada fitri plus fitrahnya insya Allah bagi kemudian para pengusaha Salim Ramadan Planner. Sekali lagi jazakumullah khairan kasir kepada para pemateri yang dahsyat luar biasa, kepada kru kemudian Salim Ramadan Planner ya. Ada Ustadz Hermawan ya, the most important people di kemudian agenda-agenda kita. Baik, Salim Ramadan Planner, teman berbuka ngaji bisnis dan ekonomi Islam, kita cukupkan pertemuan ini. Kita akan saling merindukan lagi nanti dalam bulan Syawal ya dan bulan-bulan selanjutnya. Jazakumullah khairan kasir. Hadinallahu wa yakum ajmain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.